Halo semuanya, kami dari kelompok 47 KKN ITERA akan menjelaskan materi kimia terkait asam amino. Disimak terus ya. Sebelumnya, apa sih asam amino? Asam amino merupakan senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amino atau NH2 maupun gugus karboksil atau COOH. Berikut struktur 3 dimensi dari asam amino. Berikutnya adalah penjelasan terkait struktur kimia asam amino. Asam amino memiliki 4 struktur dasar. Yang pertama adalah gugus amino atau NH2. Kalian bisa lihat di sini. Yang berikutnya adalah adanya gugus karboksil atau COOH. Dan adanya atom hidrogen yang berikatan dengan karbon. Dan juga ada gugus R. Gugus R disebut juga sebagai rantai samping. Nah, R ini dapat berupa gugus alkil, gugus siklik, atau gugus asam ataupun basa. Dan gugus R ini yang membuat struktur asam amino unik dan berbeda-beda. Contoh dari asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Kenapa sih disebut sederhana? Karena gugus R-nya itu hanya berupa atom hidrogen. Dengan demikian, glisin disebut sebagai asam amino dengan struktur yang paling sederhana. Berikutnya adalah penggolongan asam amino. Jika ditinjau dari segi pembentuknya, asam amino dapat dibagi menjadi 2 golongan loh, yaitu yang pertama adalah asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Untuk asam amino esensial diperoleh melalui makanan yang kita konsumsi. Selain itu, asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi dalam tubuh kita. Contoh dari asam amino esensial adalah treonin, valin, leusin, dan lain-lain. Berikutnya, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial ini dapat diproduksi oleh tubuh. Contohnya ada glisin, alanin, serin, arginin, histidin, asam aspartat, dan lain-lain. Berikutnya, bila ditinjau dari strukturnya, asam amino dibagi dalam 7 kelompok berdasarkan rantai samping atau gugus R-nya, seperti struktur di bawah. Contohnya yaitu ada di mana gugus R-nya berupa alifatik seperti di glisin, yaitu gugus R-nya berupa hidrogen, dan di alanin gugus R-nya berupa CH3, dan di valin. Dan juga
ada gugus R berupa gugus aromatik, di mana ada gugus siklik yang berikatan pada bagian karbon. Bisa dilihat di contohnya ada fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Tadi sudah dijelaskan bahwa berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama, di mana rantai sampingnya merupakan rantai karbon yang alifatik, yang kedua, mengandung atom belerang, yang ketiga, mengandung gugus asam atau amidanya, yang keempat, mengandung gugus basa, yang kelima, mengandung cincin aromatik, yang keenam, membentuk ikatan dengan atom pada gugus amino, dan yang ketujuh, mengandung gugus hidroksil. Nah, yang akan kita ambil contoh yaitu yang terakhir, di mana rantai sampingnya mengandung gugus hidroksil. Contohnya yaitu ada serin dan treonin, di mana untuk yang serin, gugus R-nya mengandung hidroksimetil, dan untuk treonin, di mana gugus sampingnya mengandung 1-hidroksietil. Berikutnya adalah sifat asam amino. Yang pertama, asam amino kecuali glisin memiliki atom CH simetris, sehingga asam amino bersifat optis aktif, artinya dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Contohnya seperti gambar di bawah, di mana untuk asam amino terdapat konfigurasi L dan D. Lalu, sifat kedua, asam amino larut dalam air dan pelarut polar lain, namun tidak larut dalam pelarut yang nonpolar seperti benzen dan dietil ether. Yang ketiga, mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karboksilat dan amina. Dan yang keempat, mempunyai momen dipol yang besar. Yang kelima yaitu asam amino memiliki gugus karboksil atau COOH yang bersifat asam, di mana dapat melepaskan H+ dan gugus amina yang bersifat basa, di mana dia dapat menerima H+. Oleh karena itu, asam amino bersifat amfoter. Artinya amfoter yaitu dia dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Seperti gambar di bawah, itu ada reaksi di mana asam amino sebagai Zwitter ion, lalu dia mengandung kation di mana pH-nya rendah, dan yang mengandung anion pada pH yang tinggi. Yang keenam yaitu membentuk ion Zwitter. Karena asam amino memiliki gugus karboksil atau COOH yang bersifat asam dan gugus amino NH2 yang bersifat basa, maka asam amino dapat mengalami reaksi asam basa intramolekul membentuk suatu ion dipolar yang disebut sebagai ion Zwitter. Di bawah ini merupakan reaksi dari asam amino yang membentuk ion Zwitter. Asam amino dapat memiliki muatan positif dan muatan negatif tergantung pada pH lingkungannya. Asam amino yang berbeda muatan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan muatannya, yaitu melalui peristiwa yang disebut dengan elektroforesis. Berikut adalah contoh video terkait peristiwa elektroforesis pada asam amino. Electrophoresis is an important analytical tool for amino acids and proteins. In a typical experiment, a mixture of amino acids is placed in the center of a long strip of special paper. The paper is soaked with a buffer, and both ends of the strip are immersed in the same buffer solution. Then a voltage is applied to the electrodes placed in the buffer. Positively charged ions move through the paper towards the negative electrode, while negatively charged ones migrate in the opposite direction. Species with no net electrical charge, such as Zwitter ions, stay at the origin. After the analysis is complete, the spots of separated compounds are made visible by spraying with ninhydrin, which forms purple reaction products with most alpha amino acids.
Berikutnya adalah reaksi asam amino. Yang pertama, reaksi esterifikasi pada gugus karboksilat. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Berikutnya adalah reaksi diasilasi gugus amino menjadi amida. Asilasi adalah reaksi substitusi pada gugus karbonil dari suatu asil halida dengan suatu senyawa yang bersifat nukleofil. Kedua jenis reaksi ini bermanfaat dalam modifikasi atau pelindung sementara bagi kedua gugus tersebut, terutama sewaktu mengendalikan penautan asam amino untuk membentuk peptida atau protein. Berikut reaksi dari diasilasi gugus amino menjadi amida. Lalu, reaksi yang terakhir yaitu reaksi ninhidrin. Ninhidrin adalah reagen yang berguna untuk mendeteksi asam amino dan menetapkan konsentrasinya dalam larutan. Senyawa ini merupakan hidrat dari triketon siklik. Bila bereaksi dengan asam amino, akan menghasilkan zat berwarna ungu. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut, di mana ninhidrin ditambah dengan asam amino akan membentuk anion berwarna ungu ditambah dengan RCHO plus CO2 dan 3H2O dan ion H+. Artinya, apabila suatu sampel ditambahkan dengan ninhidrin dan menghasilkan warna ungu, maka sampel tersebut mengandung asam amino. Berikutnya adalah metabolisme asam amino dalam tubuh. Ada 3 tahap metabolisme asam amino dalam tubuh. Yang pertama ada dekarboksilasi. Dekarboksilasi yaitu proses yang memisahkan gugus karboksil dari asam amino sehingga terbentuk senyawa antara atau intermediate yang masih mengandung nitrogen. Lalu ada transaminasi, yaitu proses pemindahan gugus amino atau NH2 dari suatu asam amino ke senyawa lain, biasanya asam keto, sehingga terbentuk asam amino lagi yang berbeda dari asam amino yang pertama. Lalu yang terakhir ada deaminasi, yaitu proses pemisahan gugus amino atau NH2 dari asam amino untuk disintesis menjadi urea, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Berikutnya adalah kegunaan asam amino. Yang pertama, kegunaan asam amino yang menguntungkan. Contohnya, D-triptofan yang mempunyai rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pemanis. Yang kedua adalah asam glutamat yang sangat penting peranannya dalam pengolahan makanan karena dapat menimbulkan rasa yang lezat.
Lalu yang ketiga ada monosodium glutamat atau MSG, di mana gugus glutamat akan bergabung dengan senyawa lain sehingga menghasilkan rasa yang enak. Berikutnya adalah contoh dari asam amino yang merugikan. Yang pertama adalah putih telur atau albumen yang mengandung asam amino, avidin, dan mukadin, di mana asam amino tersebut dapat mengikat biotin sejenis vitamin B. Sehingga biotin tersebut tidak dapat diserap oleh tubuh. Dan tentu saja kekurangan biotin akan memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Lalu berikutnya, apakah protein dibuat dari asam amino? Asam amino satu dengan asam amino yang lain dapat dirangkai dan disambung melalui ikatan yang disebut sebagai ikatan peptida melalui reaksi kondensasi. Contoh reaksinya bisa dilihat di sini, di mana adanya reaksi antara asam amino dengan gugus samping R1 dengan asam amino dengan gugus samping R2. Kemudian kedua asam amino itu terjadilah reaksi kondensasi. Apa sih reaksi kondensasi itu? Reaksi kondensasi merupakan penggabungan monomer-monomer menjadi polimer disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai reaksi penggabungan molekul kecil untuk menghasilkan molekul yang lebih besar dengan disertai pelepasan molekul kecil seperti air. Pada reaksi kondensasi, setiap monomer harus memiliki dua gugus fungsional pada kedua ujungnya, sehingga dapat ditambahkan pada unit rantai polimer yang telah terbentuk. Salah satu contoh reaksi kondensasi adalah terbentuknya polipeptida dari penggabungan asam amino. Polipeptida atau protein merupakan hasil kondensasi asam amino dengan melepaskan molekul air. Kondensasi asam amino menjadi protein terjadi di sitoplasma sel dengan bantuan organel ribosom. Dua asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk dipeptida. Dua buah asam amino yang dirangkai melalui ikatan peptida disebut sebagai dipeptida. 10 asam amino yang dirangkai melalui ikatan peptida disebut sebagai oligopeptida. Polimer asam amino yang dirangkai melalui ikatan peptida disebut sebagai polipeptida. Dan polipeptida yang sangat besar disebut sebagai protein. Sehingga dengan demikian, asam amino membentuk protein melalui ikatan peptida. Dan yang terakhir adalah analisis asam amino. Analisis asam amino dilakukan ada dua. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kualitatif dilakukan untuk mengetahui jenis asam-asam amino yang terkandung dalam suatu protein bahan pangan. Sedangkan untuk yang kuantitatif yaitu untuk menentukan jumlah atau kadar dari asam amino dalam suatu sampel atau protein bahan pangan. Sebagian besar prosedur analisis asam amino dilakukan menggunakan teknik kromatografi.
Teknik kromatografi itu yang pertama adalah kromatografi kolom, kedua kromatografi gas cair, dan yang ketiga kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Yang akan dibahas di sini adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Bagian-bagian dari HPLC. Pertama adalah solvent. Solvent disebut juga sebagai fase gerak atau eluent yang terbuat dari campuran pelarut, misalnya air, asetonitri, dan juga atau metanol. Lalu berikutnya adalah pump. Pump disebut juga sebagai pompa yang terbuat dari bahan inert untuk menghantarkan fase gerak secara tepat. Lalu ada bagian injektor. Injektor berfungsi sebagai tempat penyuntikan sampel yang terbuat dari tembaga tahan karat untuk memasukkan sampel cair atau sampel asam amino yang kemudian akan dialirkan oleh tekanan. Dan berikutnya adalah kolom. Kolom merupakan bagian yang paling penting, yaitu untuk memisahkan derivat asam-asam amino. Lalu berikutnya adalah detektor. Derivat dari asam amino tersebut ditentukan jumlahnya dengan menggunakan detektor ini. Lalu juga ada terhubung ke komputer. Fungsinya adalah untuk mencatat data yang terbaca di detektor. Dalam penggunaan HPLC, seringkali digunakan dansil klorida atau 5-dimetil amino 1-naftalen sulfonyl klorida untuk derivatisasi asam-asam amino, menghasilkan derivat dansil yang bersifat fluoresen. Kemudian akan dipisahkan dengan prosedur kromatografi kolom fase dibalik atau reverse phase kolom kromatografi. Hasil yang diperoleh dideteksi dan diukur dengan suatu detektor fluoresen. Sekian penjelasan singkat terkait asam amino. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dimengerti ya. Terima kasih semuanya.